Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pasca pembunuhan 2 pekerja jalan dan jembatan, situasi di Yaukimo aman. Jumlah kasus COVID-19 menurun, sekolah di 6 distrik di Merauke bisa gelar belajar tatap muka. Menarik minat warga agar mau divaksin, polisi di Merauke bagikan sembako. Situasi di Yaukimo saat ini sudah aman dan terkendali pasca penembakan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok bersenjata teroris Papua Selasa lalu. Kendati demikian, polisi masih ditempatkan di sejumlah lokasi dan bersiaga untuk mengantisipasi aksi teror. Untuk keamanan, seluruh karyawan PT Indo Papua yang bekerja di distrik Seredala dan daerah rawan sudah ditarik ke kota Dekai hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kapolres Yaukimo mengatakan saat ini pasukannya tengah mengejar para pelaku yang menembak mati 2 pekerja yang membangun jalan dan jembatan. Sampai saat ini, wilayah hukum Polres Yaukimo dalam keadaan aman dan terkendali. Adapun aktivitas masyarakat, aktivitas perkantoran, dan aktivitas perekonomian berjalan dengan lancar. Hari ini telah dilakukan pertemuan Forkopimda, dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, bertemu dengan 12 kepala suku besar yang ada di Kabupaten Yaukimo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Menyatakan bahwa menolak dengan tegas dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Kabupaten Yaukimo. Kaitannya dengan itu, tim Satgas Gakum dan tim Satgas Tindak yang ada di Polres Yaukimo masih tetap melaksanakan pengejaran dan penyisiran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Sampai saat ini, situasi wilayah hukum Polres Yaukimo dalam keadaan aman dan dapat dikendalikan. Selasa lalu 2 pekerja bangunan di Kalibraza, Yahukimo dibunuh kelompok bersenjata teroris Papua pimpinan Tendius Gwijangge. Mereka tewas dan dibakar bersama mobil proyek. Polisi yang mengevakuasi 30 karyawan lainnya juga dihadang kelompok bersenjata ini sehingga 4 polisi terluka. Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua. Dinas Kesehatan Merauke mengizinkan sekolah yang berada di 6 distrik melaksanakan belajar tatap muka. Ke-6 distrik yang masuk dalam zona hijau tersebut adalah distrik Ulilin, Muting, Tabonji, Kaptel, Wayau, dan Buti. Namun Dinkes mensyaratkan semua guru dan murid sekolah sudah divaksinasi. Dinas Kesehatan sendiri bagi pembukaan sekolah ini nantinya, Dok? Saya kira bisa aja, karena kan tiap daerah, tiap wilayah, ya, tiap distrik itu kan stratifikasi wilayahnya berbeda-beda. Ada yang zona hijau, ya, ada yang zona merah. Ya. Tentu saja dengan yang zona hijau, kegiatan tatap muka bisa dilakukan, tidak masalah. Jadi untuk kegiatan tatap muka sekolah saya pikir akan dilakukan secara bertahap. Misalnya yang Pak Bupati sampaikan kemarin, mungkin untuk yang zona hijau sudah boleh dilakukan tatap muka, ya, kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Jadi dengan yang zona merah, mungkin kita akan secara bertahap, kan begitu. Yang saya sampaikan adalah syaratnya bahwa ketika sekolah ini mau kegiatan belajar mengajar tatap muka, minimal seluruh muridnya sudah divaksinasi, terutama yang SMP, SMA kan 12-17 tahun kan sudah boleh divaksin. Sehingga kami harapkan ada kegiatan proaktif daripada kepala-kepala sekolah untuk menjadwalkan atau berkomunikasi dengan kami untuk menjadwalkan kegiatan vaksinasi di sekolahnya, sehingga murid-muridnya semua yang nanti akan melakukan kegiatan belajar tatap muka itu minimal sudah divaksin. Ada berapa kawasan yang zona hijau di Merauke, Pak Dokter? Kemarin yang hijau kembali adalah Ulilin dengan Muting. Jadi Ulilin, Muting, kemudian Kaptel, Wayau, kemudian Tabonji, Wan, and Buti. Itu masih hijau. Masih hijau ya? Angka kasus positif COVID-19 di Merauke saat ini menurun drastis karena penerapan PPKM level 4
yang hingga saat ini masih diberlakukan. Saat ini hanya belasan orang per hari yang terpapar COVID-19 dibandingkan 2 pekan lalu yang mencapai ratusan orang. Meskipun turun, Pemda tetap menghimbau warga waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke mulai melonggarkan sejumlah aktivitas warga, menyusul makin menurunnya kasus COVID-19, salah satunya dengan membuka rumah ibadah. Rencana pembukaan rumah ibadah ini masih menunggu keputusan Bupati Merauke bertemu dengan Satgas COVID-19. Saat ini Merauke masih menerapkan PPKM level 4. Rumah ibadah akan dibuka namun dengan kapasitas pengunjung yang sangat dibatasi. Kalau sekolah kan cuma 30 orang yang ada, kalau gereja tidak bisa kita batasi gitu. Dengan jumatan, jadi memang kita lagi timbang-timbang dulu ya. Rencananya kapan Pak Bupati untuk tempat ibadah itu? Hari ini saya diskusi dengan petugas kesehatan untuk saya minta pertimbangan dari mereka. Kan kita bisa membaca tren gitu. Kira-kira bagaimana tren Merauke sekarang. Kita akan lihat dulu berapa persen di kota sudah vaksin dari jumlah penduduk yang ada. Secara kabupaten berapa, itu yang akan coba kita pertimbangkan di situ. Tapi untuk pegawai hari ini semua masuk 100%. Ya. Sudah sebulan rumah ibadah di Merauke ditutup karena lonjakan tinggi kasus COVID-19. Namun setelah diterapkan PPKM, angka kasus positif mulai menurun drastis. Bupati meminta jika sudah dibuka umat tetap mematuhi protokol kesehatan saat beribadah agar tidak menimbulkan klaster baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian daerah Papua menerima 3.000 paket sembako dari Presiden Joko Widodo. Bantuan sembako ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM. Paket sembako dan 1.500 masker dari Presiden ini Rabu lalu tiba di Mapolda Papua. Bantuan diserahkan staf Presiden kepada Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto. Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto mengatakan bantuan akan didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan paket beserta paket sejumlah 3.000 dus dan 1.500 masker untuk warga saudara-saudara kita di Papua. Insya Allah paket ini akan kita segera distribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam sehat, Indonesia Jaya. Bantuan paket sembako dan masker ini akan diserahkan ke masing-masing Polres dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Sementara itu di Manokwari, Kapolda Papua Barat membagi-bagikan sembako kepada warga yang terdampak penerapan PPKM. Kapolda kembali mengingatkan agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, hari ini kita melaksanakan bakti sosial juga ya, sambil bersepeda untuk menjaga imun kita, kesehatan kita, sehingga kita dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, ada tadi beberapa titik kita melaksanakan itu dan masyarakat sangat antusias sekali dan sangat senang sekali. Ini bentuk perhatian kita kepada masyarakat yang memang kebetulan saat ini menghadapi pandemi COVID, di mana mereka juga mungkin dari sisi penghasilan juga tentunya mereka berkurang ya, karena memang saat ini kita masih dalam konteks PPKM level 3 ya di Manokwari ini. Ya, begitu juga nanti pada tanggal 31 Agustus kita juga akan melaksanakan yang lebih lengkap lagi nanti bakti sosial terus vaksinasi massal ya yang akan kita laksanakan di Manokwari. Ya, semua alumni 90 baik dari angkatan darat, laut, udara, polisi semua nanti akan datang ke sini. Ya, khususnya yang ada di wilayah Papua Barat. Masyarakat juga dihimbau segera divaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Hendra dan James Aisoki melaporkan dari Jayapura dan Manokwari.
Saat ini masih banyak warga yang masih enggan divaksin dengan berbagai alasan. Salah satu cara untuk menarik mereka adalah dengan memberikan hadiah sembako. Dan kiat ini ternyata cukup efektif saat vaksinasi massal di Gor Hiatsai, Merauke yang digelar sejak Rabu lalu. Ratusan warga yang tinggal di sekitar venue PON ini berdatangan ke gerai vaksin. Untuk kegiatan vaksinasi massal ini, kami dari Polres Merauke bekerjasama dengan Sub PB PON Klaster Merauke, kemudian bekerjasama dengan KONI Kabupaten Merauke untuk melaksanakan gerai vaksin atau vaksin massal. Jadi ini dalam rangka untuk penyelenggaraan PON 20 tahun 2001 di Kabupaten Merauke. Jadi untuk target vaksin ini kami untuk sosialisasi di media sosial memang 500. Namun banyak sekali animo dari masyarakat sehingga kami mengubah bahwa target dari 500 kami jadikan 1000. Jadi mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2021. Dan kami berapresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ketua Harian Sub PB PON Klaster Merauke, Bapak Eli Lumaturun, kemudian Bapak Victor, Bapak Luki yang sudah luar biasa mensupport kami sehingga pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Kemudian kami boleh sampaikan bahwa dalam kegiatan vaksinasi ini dari Sub PB PON Klaster Merauke dengan KONI Kabupaten Merauke telah menyiapkan sembako ya berjumlah kurang lebih 1000 lebih bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan vaksin. Dalam hal ini bagi khusus orang asli Papua. Kemudian juga ada door prize yang sudah disiapkan juga dari Ketua Harian Sub PB PON Kabupaten Merauke berupa tabungan sejumlah uang beserta voucher belanja. Dan ini merupakan apresiasi yang luar biasa. Dan mungkin baru pertama terjadi di Kabupaten Merauke seperti itu. Hormat. Petugas menargetkan 1000 warga divaksin selama sepekan ini agar mencapai target 150.000 orang sebelum Oktober mendatang. Pemerintah juga menjadikan bukti vaksinasi sebagai syarat menyaksikan PON secara gratis. Ini diharapkan bisa meningkatkan minat warga untuk vaksinasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bersama TNI Polri terus gencar melakukan vaksinasi. Untuk menjangkau warga, vaksinasi dilangsungkan serentak di 10 gerai di Mimika Kamis kemarin. Program vaksinasi ini mendapat sambutan positif, warga rela antri berjam-jam untuk mendapat giliran. Pentingnya vaksinasi mulai disadari sebagian masyarakat karena mereka tidak ingin mengalami gejala berat jika terpapar COVID-19. Semenjak dibukanya gerai, sudah 70.000 warga yang divaksin. Hari ini ya, di Kabupaten Mimika kita buka sekitar 9 gerai vaksin. Yang setelah saya lihat masing-masing gerai, antusiasnya hampir semua rata-rata tempatnya penuh. Dan kita akan terus selenggarakan sampai meyakinkan seluruh masyarakat Mimika melaksanakan vaksin. Untuk sampai sekarang sudah sekitar 70.000-an ya masyarakat Mimika sudah melaksanakan vaksin. Dan untuk hari ini bisa terlihat bahwa mulai pelajar-pelajar ya, anak-anak usia 12-18 tahun banyak yang mengikuti program vaksinasi. Dan begitu juga dengan ada sebagian dari masyarakat Papua yang daerah pantai, pesisir, ada dari perusahaan mereka yang memfasilitasi untuk masalah vaksin ada sekitar 150 orang ya dari suku Tamarus sebagian besar melaksanakan vaksin. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Mimika sudah sadar bahwa vaksin dapat mengurangi angka kematian. Masyarakat ada cuman tidak terfokus di anak sekolah, kayaknya yang umur anak sekolah ini masih rendah yang 12 sampai 17 masih rendah untuk datang ke gerai. Jadi memang nanti kami atur strategi kemungkinan besar kan akan buka langsung sekolah seperti itu. Jadi supaya bisa di-cover untuk memang anak sekolah di situ ataupun ada orang tua atau saudaranya juga bisa nanti ke sekolah sekalian. Karena kalau gerai kayak begini saya lihatnya memang untuk anak-anak sekolah memang ini
jarang kita ada sih, tapi tidak seantusias yang memang umur 18 tahun ya. Terus untuk orang dewasa sendiri ya, Orang dewasa sendiri memang antusiasnya. Hari ini juga bisa lihat ini masih mereka karena kita istirahat, jadi mereka juga ada cari makan di luar. Antusiasnya memang luar biasa. Oh, ini masih berlanjut lagi sebenarnya? Masih, kita hanya istirahat, Pak. berapa dosis yang disiapkan hari ini, Ibu? Kalau dosis hari ini kita siapkan 300 untuk tim kita, tim ini saja. Kalau Polres saya tidak tahu tim. Kalau sini tim apa namanya? Kita tim relawan. Tim relawan Dari Dinkes. Dinkes ya. Jadi sebetulnya di sini klinik Tribrata yang ini tetapi di backup sama tim relawan. Tim ini kita kerjasama, bukan di backup begitu, tapi kita sama-sama kerjasama di sini. Jadi tim Tribrata juga dengan kita dari Dinkes. Pelayanan hanya untuk vaksin yang dosis pertama termasuk juga kita layani dosis dua. Ada yang dosis pertama, ada yang dosis. Cuman yang hari ini memang lebih banyaknya dosis 1. Petugas menyiapkan 300 dosis vaksin merek Sinovac dalam vaksinasi di Mapolres Mimika. Sejauh ini kasus COVID-19 di Mimika sudah mulai turun setelah penerapan PPKM yang kini diturunkan ke level 3. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat dan pelajar di Manokwari sesuai target yang dicanangkan Presiden. Pemda Papua Barat menargetkan 50% warga di kabupaten dan kota sudah divaksin hingga akhir Agustus. Saat ini vaksinasi baru mencapai sekitar 37% atau sekitar 296.000 orang. Kamis kemarin Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meninjau vaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan Papua Barat di SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, dan di Pelabuhan Manokwari. 266.704 orang yang sudah divaksin. Tingkat persentase vaksin ya sampai hari ini 37,3%. 37,3% yang sudah divaksin. Nah, target kita akhir Agustus kita sudah bisa capai 50% yang sudah divaksin di Papua Barat. Dan ini memang kita harus bekerja keras dalam arti ya melibatkan berbagai pihak yang punya kepedulian ya untuk mendukung pemerintah untuk melakukan vaksin ya, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi juga ya lembaga-lembaga masyarakat adat ataupun ya ikatan-ikatan, tapi juga BUMN, BUMD, pihak swasta, ya partai politik, semua untuk bisa mendukung sehingga ya bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah bisa membantu dengan tenaga medisnya dan juga vaksinnya untuk bisa dilakukan vaksinasi sehingga kita harapkan ya akhir Agustus ini kita sudah bisa capai 50% yang sudah divaksin gitu. Pemerintah juga menargetkan seluruh pelajar di Papua Barat harus sudah divaksinasi agar belajar tatap muka bisa berjalan. Untuk vaksinasi di para pelajar ya, mulai dari kita bicara SLTP, SLTA, kami juga merencanakan untuk merdeka belajar bagi mahasiswa. Ini kita targetkan seluruh sekolah di Papua Barat ini semua divaksin. Baik untuk tenaga gurunya, dewan gurunya juga pelajarnya. Dan ini kita kalau bicara ekosistem pendidikan di SLTA itu ada 3 pihak. Kita bicara orang tua atau wali murid ya. Kemudian kita bicara sekolahnya, gurunya, tenaga gurunya atau dewan gurunya, baru kita bicara pelajar, kemudian lingkungan di sekitar dia. Nah, jadi ini akan menjadi sasaran kita. Seluruh pelajar dan mahasiswa yang ada di Papua Barat ini kita sudah rencanakan untuk mereka diberi vaksin, supaya mereka ini bisa langsung bertatap muka. Mengapa ini harus apa? Karena ini senjata kita. Nah, kalau bicara senjata ini vaksin. Kemudian yang kedua masker, tapi kita upayakan supaya vaksin. Ya, tren angka kesembuhan kita di wilayah Papua Barat ini mengapa terus mengalami penurunan? Karena itu orang sudah imunitas tubuhnya sudah dibangun dengan baik. Saat ini tingkat kesembuhan COVID-19 di Papua Barat meningkat dibandingkan jumlah kasus positif.
Data Satgas COVID-19 Papua Barat per 26 Agustus, pasien yang masih dirawat berjumlah 561 orang. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi memastikan bagi warga yang hendak mengurus perpanjangan atau membuat SIM baru tidak akan diwajibkan melampirkan surat atau sertifikat vaksin. Warga tidak perlu khawatir karena syarat vaksin untuk kepengurusan SIM belum berlaku di Merauke, sehingga syarat mengurus SIM masih sesuai aturan yang berlaku seperti sebelumnya. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan persyaratan sertifikat vaksin hanya sebatas himbauan, namun bukan sebagai syarat utama. Vaksin dulu baru bisa mengurus SIM. Seperti apa ini Bu Kasat? Kalau dari kami tidak ada pernyataan seperti itu bahwa harus vaksin baru dilayani untuk pengurusan SIM. Pada prinsipnya kita menerima walaupun yang belum divaksin untuk membuat SIM, tetapi tetap kita menghimbau untuk masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah untuk melakukan vaksin. Nah, selain untuk mengurus SIM, apalagi yang bisa ditunjukkan pada anggota Bu? Artinya selain SIM itu mengurus SIM, apalagi? Artinya yang bersangkut dengan administrasi di Lantas? Sejauh ini tidak ada yang mengharuskan untuk membuat surat vaksin. Tidak ada ya? Jadi seperti biasa saja? Seperti biasa, tetap kita pada prinsipnya menghimbau saja untuk mensukseskan program pemerintah. Tapi kalau seandainya memang ada yang masuk lalu kemudian belum divaksin, apa disarankan dulu atau seperti apa Bu? Tetap kita layani. Tetap layani ya? Biasa. Sebelumnya, kabar yang mensyaratkan sertifikat vaksin dalam mengurus SIM beredar di media sosial. Kebijakan tersebut masih dalam wacana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...150 pendeta menjalani medical check-up di Mapolda Papua Rabu lalu. Ini merupakan pemeriksaan awal sebelum mereka divaksinasi. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan urin, darah, EKG, dan PCR. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah ada penyakit penyerta yang bisa membahayakan ketika divaksin. Medical check-up ini dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara bekerja sama dengan Asosiasi Pendeta Indonesia. Secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Kapolda yang menyelenggarakan kegiatan medical check-up bagi para hamba-hamba Tuhan di situasi ini. Saya berterima kasih karena kalau periksa sendiri itu pasti mahal, tapi ini semua dibiayai oleh Kapolda. Karena itu ini sangat bermanfaat bagi kami para hamba-hamba Tuhan supaya dengan kesehatan yang baik, tubuh yang sehat, kami boleh tetap melayani umat di tengah-tengah situasi perjuangan kita untuk melawan pandemi, tapi juga dengan banyak pergumulan. Terima kasih banyak Pak Kapolda untuk kasih untuk apa yang sudah terjadi yang dilakukan ini. Melaksanakan check-up kontrol kesehatan secara keseluruhan, dan ini kami merasa luar biasa, ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, sebab kalau kami kontrol di luar, bayangkan berapa ratus ribu yang kami harus bayar, tetapi di sini kami cuma-cuma dan dikontrol dengan baik. Dan sesudah kontrol ada dua hal, apabila ada yang terdapat penyakit-penyakit maka akan dirawat, diobati. Yang tidak ada penyakit dan bersih maka akan dipersiapkan untuk yang belum vaksin akan mengikuti vaksin. Dan inilah satu program dari Kapolda Papua yang luar biasa, dan kami melaksanakan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, dan bahkan pengurus-pengurus pekerjaan Tuhan di kota Jayapura dan Papua. Dari pemeriksaan tidak ada penyakit penyerta yang diderita, sehingga seluruh pendeta ini langsung divaksinasi. Para pendeta mendukung program vaksinasi pemerintah untuk mempercepat penurunan angka penularan COVID-19. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan Wanyambe.